sampai kepada kalian wahai sekalian manusia. Di Sya'ban. Kata Nabi SAW, "Qad adhallakum syahrun 'azim." Telah sampai kepada kalian bulan yang mulia, bulan yang agung. Syahrun mubarak, bulan yang dipenuhi dengan keberkahan. Syahrun fihi lailatul khairu min alfi syahr. Di dalamnya terdapat satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Alf syahr. Ja'alallahu siyamahu faridatan, yang mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan puasa di dalamnya adalah suatu kewajiban. Nanti insyaallah akan dijelaskan di dalam kitab ini tentang perihal kewajiban daripada bulan Ramadan. Wa qiyamal lailihi tatawwan. Adapun menghidupkan daripada malamnya merupakan suatu kesunahan. Sunnah artinya menghidupkan daripada bulan-bulan Ramadan dengan ibadah, ya. Menghidupkan daripada bulan Ramadan dengan ibadah. Kemarin telah kita jelaskan merupakan bahwa bulan Ramadan ini adalah salah satu daripada syiar daripada Islam yang harus kita agungkan, kita muliakan, kita jaga daripada kemuliaan Ramadan itu dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Telah dijelaskan oleh Sayyidil Habib Idrus pada roha yang tadi pagi. Kita menjaga kita punya diri kita daripada perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jaga mata kita, telinga kita, tangan kita, seluruh anggota tubuh kita daripada perkara-perkara yang menyebabkan hilangnya pahala. Pahala. Di dalam khutbah kemarin dijelaskan bahwa syiar Islam itu sangat banyak. Bahwasanya Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar. Jadi ini ceritakan oleh Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim Hafidh. Al-Habib Umar mengatakan bahwasanya guru beliau Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar mengulang daripada perkataan-perkataan ulama mengenai bahwasanya syiar atau syiar Islam itu sangat banyak, yang mana harus kita agungkan, kita muliakan. Wa man yu'azzim syairallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang mengagungkan, memuliakan daripada syiar-syiar Islam merupakan ketakwaan, salah satu ketakwaan di dalam hati. Artinya kalau seandainya ada syiar-syiar Islam yang mana dia tidak agungkan, tidak muliakan, dia rusak di dalamnya, berarti tidak ada ketakwaan di dalam hati. Begitulah Ramadan. Kalau orang yang artinya merusak daripada bulan Ramadannya dia sibukkan dirinya dengan perkara-perkara yang tidak baik, tidak memuliakan daripada bulan Ramadan, berarti orang tersebut tidak ada takwa di dalam hati. Kalau kita melihat orang yang sebaliknya, orang yang baik, masya Allah, diagungkan Ramadan, dia tidak sia-siakan daripada waktunya di bulan Ramadan, maka berarti orang itu ada ketakwaan di dalam hati. Jadi kata Al-Habib Umar bahwasanya yang bawa syiar-syiar Islam itu sangat banyak, akan tetapi ada 5. Ya, ada 5 daripada syiar Islam yang paling mulia daripada semulanya. Artinya paling besar dia punya.
kemuliaan. A'zam min daripada yang lainnya, lebih besar daripada yang lainnya. Apa yang pertama? Yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tidaklah nabi atau seorang nabi diturunkan kitab melainkan menyebutkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi setiap nabi dan rasul itu menceritakan perihal nabi yang akan turun pada akhir zaman, penutup dari para nabi. Semua nabi itu pasti memberitahukan, mengabarkan tentang perihal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keutamaan daripada umat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad dengan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua adalah Al-Qur'anul Karim yang diturunkan pada bulan Ramadan, syahrul Ramadan alladzi unzila bihil hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal bagaimana Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berada di gua apa namanya? Gua apa? Gua. Ketika turun ayat yang pertama wahyu kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, malaikat Jibril alaihissalam datang kepada Nabi dengan bentuk yang rupa yang asli. Diriwayatkan bahwa 2 kali malaikat Jibril alaihissalam datang kepada Nabi dengan bentuk yang aslinya, bukan menyerupai seorang makhluk, tapi bentuk daripada malaikat Jibril yang asli dengan 600 sayap. 600 sayap daripada malaikat Jibril. Itu pertama di situ, kemudian yang kedua di Sidratil Muntaha. 2 kali. Dan tidak pernah malaikat Jibril menampakkan dirinya dengan bentuk asli. Tidak pernah, kecuali Nabi Muhammad sallallahu. Kemudian yang ketiga Ka'batul Musyarraf. Yang ketiga syiar Islam yang paling besar, yang ketiga adalah Ka'bah al-Musyarraf. Yang keempat Shalawatul Khams, salat 5 waktu. Kenapa? Karena segala sesuatu yang Allah wajibkan pasti melalui perantara malaikat Jibril. Adapun salat adalah hadiah khusus yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Diundang Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dihadiahi salat yang tadinya 50 waktu, kemudian berkurang sampai menjadi 5 waktu. Kemudian yang terakhir Ramadan. Yang terakhir Ramadan. Nah itu. Ramadan ini bahkan dikatakan diberikan kepada umat-umat sebelumnya. Diberikan. Di dalam ayat Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, kutiba. Kutiba itu apa namanya? Naibul ba. Kita kan gairi siga. Kutiba dari kata-kata kutiba alaikum. Kutiba alaikum. Diwajibkan atas kalian kama kutiba, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum. Artinya umat sebelum Nabi Muhammad telah diberi diwajibkan atas mereka puasa. Cuman puasanya tidak seperti kita, karena puasanya kita ini dari pagi sampai terbenam matahari. Mungkin mereka sekian hari begitu puasanya mereka. Tapi kalau kita dari terbitnya matahari dari fajar itu sampai terbenamnya matahari, khususnya hadil ummah. Jadi Ramadan ini dulu dikatakan bahwa pernah diberikan kepada umat sebelumnya, kepada Nasara, kepada Yahudi, telah diberikan Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi mereka tidak mengerjakan hak daripada
apa yang seharusnya mereka kerjakan di bulan Ramadan. Nah, mereka tidak muliakan, tidak agungkan daripada bulan Ramadan ini, sehingganya Ramadan ini diberikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mafhum? Alhamdulillah kita diberikan Allah Subhanahu wa taala bulan Ramadan, satu bulan. Law ta'lamun ma fi Ramadan la tamanna kula sana Ramadan. Wa lama'an. Tamam. Kalau seandainya kata Nabi SAW, kalian tahu apa yang ada di bulan Ramadan, maka kalian akan berkeinginan meminta satu tahun itu dijadikan bulan Ramadan. Kalau kalian tahu apa keutamaan, apa kemuliaan, apa daripada karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada umat Nabi Muhammad di bulan Ramadan. Ya, di bulan Ramadan. Bayangkan kalau seandainya mendapat malam Lailatul Qadar. Berapa 80 berapa tahun? 83. Alf syahr, 1000 bulan. Bayangkan dapat cuman satu malam dapat pahala 1000 bulan. Bagaimana kalau seandainya tiap Ramadan dia dapati itu semua? Maka berapa tahun umurnya? Makanya sehingga umur Nabi Muhammad, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu 60-70 tahun. 60-70 tahun. Umat-umat sebelumnya ada 300 tahun, ada 500 tahun diberikan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi umat Nabi Muhammad yang umurnya singkat bisa menyaingi daripada pahala yang dikerjakan umat-umat sebelumnya. Mafhum? Gitu. Jadi tadi itu 5 daripada syiar daripada Islam yang paling agung. Man tagarraba fihi bi khaslati minal khair kana kaman adda faridatan fi ma siwa. Barang siapa yang mendekatkan dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam bulan Ramadan dengan kebaikan, maka dia seperti mengerjakan suatu kewajiban selain daripada bulan Ramadan. Jadi pahala sunnah diberikan pahala wajib, begitu maksudnya. Jadi pekerjaan yang sunnah yang kita kerjakan di bulan Ramadan mendapatkan pahala wajib. Paham ini? Jadi seperti itu. Wa man adda fihi faridatan kana kaman adda 70 faridatan fi ma siwa. Barang siapa yang mengerjakan suatu yang fardu di bulan Ramadan ini, maka seakan-akan dia mengerjakan 70 fardu di selain daripada bulan Ramadan. Bayangkan tuh, satu kewajiban yang kita bikin, maka pahalanya seperti mengerjakan 70 fardu di selain bulan Ramadan. Mendapatkan pahala fardu selain daripada bulan Ramadan. Itu satu fardu itu. Salat 5 waktu fardu kewajiban. Maka satu salat itu sebagai kita mendapatkan 70 fardu selain daripada bulan Ramadan. Satu fardu itu luar biasa, masya Allah. Daripada apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa syahrus sabr. Dan bulan Ramadan itu adalah bulan sabar. Betul tidak? Sabar. Sabar daripada apa? Menahan dia punya nafsu. Ya, betul tidak? Syaitan ini pintar. Syaitan ini pintar. Dia ini bukan makhluk yang bodoh, tidak. Kalau syaitan itu bodoh, tidak mungkin banyak dia punya pengikut, betul? Di bulan Ramadan itu diikat. Akan tetapi dia latih kita.
Orang-orang itu dia latih dengan apa? Syahwatnya dia latih. Jadi orang yang tidak melatih dia punya syahwat, makanya oleh karena itu puasa itu bisa melemahkan daripada syahwat. Mafhum? Puasa bisa melemahkan syahwat. Inna syaitan yajri fi ibni Adam majrad dam. Ya. Fadaiku majari syaitan disimu ala ma'na al-hadis. Syaitan itu berjalan di tubuh manusia itu, anaknya Adam, keturunan daripada Nabi Allah Adam alaihissalam, itu seperti aliran darah. Aliran darah kemana semua coba? Ke otak, kepala, tangan, jantung, ke seluruh tubuh. Mafhum? Nah itu pergerakannya syaitan itu seperti begitu. Makanya kata Nabi SAW, maka sempitkan jalannya syaitan tadi dengan apa? Asya, dengan puasa. Maka disebutkan dalam satu riwayat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan yang namanya akal dengan nafsu. Akal dengan nafsu. Jadi Allah ciptakan akal dengan nafsu. Sehingga Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada akal. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Man anta wa man ana?" Allah tanya kepada nafsu, kepada akal, "Siapa engkau dan siapa saya?" Kata akal, "Anta rabbi wa anna 'abdu." Engkau adalah Tuhanku, saya adalah hamba. Kemudian Allah tanya kepada nafsu, "Man anta wa man ana?" Kata nafsu, anta ana. Kau saya. Dibakar di api neraka. Jadi nafsu tadi ini dibakar 1000 tahun, sekian tahun dibakar. Dikeluarkan lagi, ditanya kedua kali, "Man anta wa man ana?" Kata nafsu, anta ana. Kau engkau, saya. Ya. Dibakar lah. Ditanya lagi, dikasih keluar lagi, "Man anta wa man ana?" Dia bilang sama ketiga kali ini, anta ana. Ini sudah tidak dibakar. Dikasih apa? Dikasih puasa dia. Dikasih puasa. Oh, lebih tersiksa dia daripada dibakar. Ketika ditanya lagi, "Man anta wa man ana?" Dia bilang, "Anta rabbi wa anna 'abdu." Engkau adalah Tuhanku dan aku adalah hamba. Baru dia. Kenapa? Dikasih puasa dia. Oleh karena itu, nafsu itu dihilangkan dengan berpuasa. Ya. Mafhum? Wasabru thawabuhul jannah. Dan sabar itu pahalanya surga. Ya. Karena dua kriteria daripada penghuni surga itu syakir wasabir. Dua kriteria daripada orang penduduk surga itu dua. Pertama adalah orang yang bersyukur, yang kedua adalah orang yang sabar. Wasabru thawabuhul jannah, kata Nabi SAW. Adapun sabar, kata Nabi SAW, pahalanya adalah surga. Kalau kau ingin masuk surga, sabar dari apa? Sabar daripada perkara-perkara yang tidak baik. Gitu. Jangan mentang-mentang sabar tidak mau salat, tidak mau puasa, tidak mau zakat, masuk surga? Tidak. Tidak. Tentunya harus sabar dengan mengerjakan kewajiban, sabar mengerjakan kewajiban. Ya, bangun pagi, sholat subuh, bangun pagi dengan ngantuknya kita, disuruh sabar kita. Untuk apa? Menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sabar. Sampai kita dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala. Sabar dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala sampai kita dipanggil oleh Allah Subhanahu
wa taala. Itu sabar. Kemudian syakir, orang yang bersyukur kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wa syahrul muasar, wa syahrun yazdadu fi rizqul mu'min. Bulan di mana Allah Subhanahu wa taala tambah rezekinya mukmin itu ya. Ditambah, betul tidak? Tiba-tiba ada kasih sama kita. Buka puasa, ada sama kita begini, itu luar biasa. Berbagi, saling berbagi. Ketika kita ada kelebihan, kita bagi kepada teman kita. Begitu pula. Di bulan Ramadan kita mendapatkan kebaikan-kebaikan daripada keberkahan bulan Ramadan itu. Betul tidak? Seperti itu. Man fattara fihi sha'iman kana maghfiratan lidzunubihi. Barang siapa yang memberikan buka puasa bagi orang yang berpuasa, kana maghfiratan lidzunubi, maka itu adalah pengampunan bagi dosa-dosanya. Jadi memberi makan ini meskipun kasih air, paling rendah itu kasih air. Nah, sadiki bawa warna-warna kuning sadiki tidak apa-apa. Ya. Paling ringan guys ya. Ittaqun nar wala bisyikki tamr. Jadi paling kecil daripada kurma itu kok kasih. Itu sedekah itu. Kasih makan orang yang kelaparan atau orang yang lagi berpuasa kasih makan, luar biasa di pahala. Apa? Sebagai pengampunan daripada dosa-dosa. Jadi jangan pelit kalau di bulan Ramadan ya. Kalau ada kelebihan kasih sama temannya. Ada kalau siapa temannya yang jarang dapat kiriman ini, tiada kirimannya, kasih sama dia. Berbagi sama dia. Kami di sana itu di Hadramaut itu ketika kami dibagi kurma, itu kami bagi sama teman sebelah. Dia juga tidak mau kalah, bagi kemari sana bagi. Jadi 4 orang di dalam satu nampan saling berbagi satu sama lain, dapat pahala sama-sama. Ya, dapat pahala sama-sama. Kenapa? Mendapatkan kebaikan. Ittaqun nar wala bisyikki tamr. Takutlah kepada neraka itu meskipun hanya menyediakan kurma tadi, bagian daripada kurma. Mafhum ini? Seperti itu. Bahwa katanya dalam riwayat itu ada hamba daripada Rasulullah SAW ini dilihat, oh ini ahli neraka ini, maka disuruh keluar. Nah, sebelum keluar itu dikasih kurma sama Sayyidah Aisyah. Mafhum ini? Dikasih kurma sama Sayyidah Aisyah, dikasih kurma sama jariyah tadi ini, pembantu tadi ini, budak tadi ini dikasih kurma oleh Sayyidah Aisyah. Ketika di dalam perjalanan dia bertemu dengan fakir miskin, minta makan. Nah, sementara uang atau harta yang ada sama dia itu cuman ada kurma yang diberikan oleh Sayyidah Aisyah, kemudian dikasih sama dia. Dikasih budak tadi, jariyah tadi, kepada siapa? Kepada pengemis tadi. Ternyata Nabi lihat sudah bagian ahli surga dia ini, perempuan tadi ini, jariyah tadi ini. Kenapa? Cuman karena tadi. Makanya itu sebab ittaqun nar wala bisyikki tamr. Kata Nabi SAW, wahai Aisyah, takutlah takutlah kepada neraka walaupun harap menyedekahkan daripada sebagian daripada kurma, sebiji kurma. Jadi itu asalnya itu. Jadi jariyah tadi yang diberikan kurma, kemudian dia bagi kepada fakir miskin. Itu sebab dia tadinya ahli neraka tiba-tiba berubah dia punya ahwal, dia punya kedudukan, dia punya keadaan, berubah menjadi seorang penghuni surga disebabkan cuman perkara kecil. Ya, perkara yang kecil, memberikan makan kurma kepada orang yang kelapa. Mafhum ini? Fahimtum? Wa'idka raqabati minan nar, dan menyelamatkan dia daripada api neraka.
Jadi orang yang kasih makan orang yang puasa tadi, diampuni dia punya dosa, kemudian dibebaskan daripada api neraka. Mafhum ini? Mau tidak? Mau? Mau dibebaskan dari api neraka? Berbagi. Mau diampuni dosa tidak? Mau atau tidak mau? Kasih sama temannya, meskipun cuma sedikit. Temannya dikasih sedikit, alhamdulillah, jangan protes karena cuma dikasih. Mau banyak mau sedikit, ambil. Mafhum ini? Mafhum kalam? Banyak kan cerita-cerita, ada orang yang di zaman Bani Israel itu. Di zaman Bani Israel, ketika hujan dia berteduh di satu rumah, tiba-tiba pas di situ ada pelacur juga di situ, ada perempuan yang tidak baik di situ, diganggu sama setan, berbuat tidak baik di situ, karena cuma don dua diganggu setan. Kemudian dia menyesal, ini orang ini pegang apel begitu, pegang apel itu, buah apel dipegang satu biji itu. Ketika melakukan dosa tadi dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingin bertobat. Tiba-tiba di perjalanan ini dia belum bertobat, ini baru mau ingin menyesal begitu. Di dalam perjalanan dia bertemu dengan fakir miskin, minta makanan. Nah, sementara dia cuma pegang apel tadi. Maka diberikanlah buah tadi kepada pengemis tadi. Ketika diberikan pada pengemis tadi, beberapa saat kemudian mati di jalan. Mati di jalan. Ternyata disebabkan satu biji buah tadi, sedekahnya kepada fakir miskin dengan keinginan dia bertobat tadi, Allah ampuni dia punya. Dia ambil dia oleh malaikat rahmat. Cuman sebiji itu. Ya, cuman bagaimana kalau itu di zaman dulu, kalau apalagi ini diberikan Allah Subhanahu wa taala daripada bulan Ramadan ini, satu biji itu tidak seberapa. Ya, mungkin di mata orang itu satu biji, tapi di sisi Allah Subhanahu wa taala itu banyak dia punya pahala. Mafhum? Wa kana lahu mithlu ajrihi min ghairi yantaqisu min ajrihi syai'. Wa kana lahu mithlu ajrihi min ghairi yantaqisa min ajrihi syai'. Jadi orang yang mengikuti tersebut pun mendapatkan pahala tanpa mengurangi daripada orang yang mengerjakan tadi. Mafhum? Jadi seperti itu. Jadi keutamaan daripada bulan Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala ummat sayyidina Muhammad bi awsa'il fadail wa ja'alahum fil akhirati humul akarimi wal awail. Jadi al-musannif rahimahullah taala memulai dengan bismillahirrahmanirrahim, kemudian memuji kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memuliakan daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan seluas-luasnya daripada kemuliaan. Kemudian menjadikan fil akhirah, di akhirat, daripada akhirat, orang-orang yang mulia dan orang-orang yang pertama masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi umat yang pertama, umat yang terakhir datang, tapi umat yang pertama masuk ke dalam surga. Wa ja'alhum fil akhirah humul akarim wal awail. Orang yang paling mulia, kemudian orang yang paling pertama masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada umat sebelumnya yang akan masuk ke dalam surga sebelum umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu masuk. Di stop dulu umat Nabi sebelumnya, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, nabi-nabi sebelumnya itu antri dulu. Umat-umat mereka ngantri dulu.
setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk dan orang-orang setelahnya kemudian umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk, kemudian mereka akan masuk. Mafhum? Wa taharu fi mawasimi judhi min safasifi warradhail. Kemudian menyucikan mereka dengan kedermawan daripada penyakit-penyakit dan kehinaan. Jadi dihilangkan, dia disucikan Allah Subhanahu wa taala daripada penyakit-penyakit dan sesuatu yang tercela. Jadi dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa asyhadu an la ilaha illallah wasi'ul judi wa karam. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan khairul anbiya'i wa ummati khairul umam. Kemudian dia bersaksi kepada Allah Subhanahu wa taala daripada luas daripada kedermawan dan karam sangat. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan khairul anbiya wa ummati khairul umam. Kemudian bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah nabi yang terbaik dan umatnya adalah umat yang terbaik. Kuntum khair ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian adalah sebaik-baik umat. Sebaik-baik umat. Kenapa dikatakan umat terbaik? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian mencegah pada mengerjakan yang baik dan melarang daripada perkara yang jadi seperti itu. Sebelumnya umat yang terbaik sebelum umat Nabi Muhammad itu Bani Israel. Makanya Bani Israel itu banyak nabi yang diturunkan di antara mereka itu banyak sekali. Jadi nabinya Bani Israel ini paling banyak. Banyak. Cuman umatnya ini yang paling banyak membangkang. Paling banyak tidak melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai munculnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad miftahi babil mawahib rital warraghaib wa ala alihi wa sahbihi ulil mazaya wal manaqib. Wa ba'du fa hadhihi risalatun fi fadaili syahr Ramadan wa fadaili wa ahkami siyam mimma la budda min ma'rifatihi li kulli muslim. Talibul qurbi min Allah muktafiyan athar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini katanya dibilang adalah risalah. Risalah itu suatu buku yang ringkas daripada fadilah keutamaan bulan Ramadan wa fadail wa ahkami siyam. Kemudian keutamaan dan hukum-hukum puasa. Jadi akan jelaskan di sini keutamaan Ramadan, kemudian hukum-hukumnya. Mimma la budda min ma'rifati. Tidak harus kita ketahui daripada kemuliaan keutamaan bulan Ramadan. Likulli muslim, setiap orang muslim itu tidak harus mengetahui apa daripada keutamaan di bulan Ramadan. Talib ghurbi minallahi muktafiyan athar rasul. Bagi pencari daripada orang yang ingin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala atau mengikuti daripada jejak bekas daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah masuk kepada Ramadan, kemudian hukum daripada siam insyaallah. Insyaallah akan dibahas nanti di pembahasan berikutnya. Ya, jadi insyaallah mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian untuk menjaga kemudian daripada bulan Ramadan. Makanya Nabi SAW berdoa, Allahumma salimni min Ramadan wa salim Ramadan amin. Ya Allah, selamatkan aku dari Ramadan dan selamatkan Ramadan dari itu doa itu. Maksudnya apa? Selamatkan saya dari Ramadan karena Ramadan itu bisa membawa kutukan kepada orang yang tidak memuliakan Ramadan. Kemudian selamatkan Ramadan dariku. Kenapa bisa begitu? Karena sebab seseorang itu Ramadan itu kehilangan daripada kemuliaan. Apa ini? Nah, jadi orang itu ada orang yang melakukan sesuatu yang tidak baik sehingganya
Ramadan itu kehilangan daripada kemuliaan. Mafhum ini? Orang Ramadan ini disebabkan orang-orang itu sendiri. Mafhum ini? Jadi seperti itu. Allahumma salimni min Ramadan wa salim Ramadan min. Wallahu a'lam. Bismillah.